Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulaa an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, masuk saja pada hasil presentasi yang akan kami bacakan, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan Wirna dengan NIM 1916040090 dan saya sendiri Ramdhani Bayu Putra dengan NIM 1916040088. Untuk judul makalah kami dari kelompok 6 yaitu standar akuntansi, di mana pada poin pertama yaitu tentang prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles atau GGAP. Dapat didefinisikan sebagai kumpulan konsep, standar prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Untuk poin kedua, standar akuntansi, di mana pengertiannya yaitu standar akuntansi biasanya berisi tentang definisi pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan elemen di laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan badan yang berwenang, maka standar akuntansi adalah bagian dari prinsip akuntansi berterima umum. Yang B, arti penting standar akuntansi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Alasan tersebut yang pertama yaitu memberi informasi akuntansi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan lain-lain. Yang kedua, memberi aturan dan pedoman bagi akuntan untuk melaksanakan kegiatan audit dalam menguji validitas laporan keuangan. Yang ketiga, memberi data dasar kepada pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting, mendukung pengenaan pajak, serta pembuatan regulasi. Dan yang keempat yaitu menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi. Untuk poin ketiga yaitu pendekatan dalam penentuan standar. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi, yaitu yang pertama pendekatan pasar bebas. Pendekatan pasar bebas dilandasi asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa. Atas dasar asumsi tersebut, itulah informasi akuntansi yang disajikan akan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Untuk yang kedua yaitu pendekatan regulasi, di mana para pendukung regulasi berargumen bahwa kegagalan pasar dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya satu, pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen. Yang kedua, hipotesis investor naif. Yang ketiga, fiksasi fungsional atau functional fixation. Yang keempat, angka-angka yang menyesatkan. Dan yang kelima, keragaman prosedur. Yang keenam, kurangnya objektivitas. 4. Teori regulasi atas dasar kelemahan yang merekat pada pendekatan pasar bebas atau teori agensi. Perhatian dalam penentuan standar akuntansi diarahkan pada alternatif yang lain. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Oleh karena permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut. Dalam proses regulasi yang dinamis, terdapat proses penyesuaian yang berlangsung terus-menerus terhadap kebijakan atau standar sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. A. Bentuk teori regulasi. Belkau menyatakan bahwa regulasi umumnya diasumsikan untuk dirancang dan dioperasikan demi kepentingan publik dan teori kepentingan kelompok.
Teori ini memiliki dua versi, yaitu teori elit politik atau politik unbroken elite theory of regulation yang diajukan oleh Posner pada tahun 1974, dan teori ekonomi regulasi atau teori The Economic Theory of Regulation yang diajukan Perlman pada tahun 1976. Versi pertama yang menggunakan kekuatan politik untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi, sementara versi kedua didasarkan pada kekuatan ekonomi. Yang B, siapa yang harus mengatur? Beberapa pendapat tentang siapa yang harus mengatur atau menentukan standar akuntansi dapat dilihat pada bagian berikut ini. Yang pertama, argumen yang mendukung regulasi sektor swasta. 1. Regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi. Kondisi ini secara otomatis akan mendorong keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas dalam proses penentuan standar. 2. Suatu badan yang dibentuk oleh sektor swasta memiliki prestis atau kebanggaan tersendiri dan dapat diterima oleh masyarakat bisnis. Yang ketiga, oleh karena badan pemerintah beranggotakan birokrat, ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak efektif. 4. Ada kecenderungan bahwa pihak pemerintah yang terlibat dalam badan tersebut bertindak untuk melindungi kepentingan publik atau melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. 5. Proses legislatif dan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi oleh lobi dan tekanan politik dari pihak tertentu. 6. Standar yang dihasilkan pemerintah kemungkinan saling tumpang tindih dan dapat menimbulkan judgement yang beragam dari para pemakainya. Argumen yang kedua yaitu argumen yang mendukung regulasi sektor publik. 1. Badan regulasi sektor publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam hal pemaksaan standar. 2. Badan pemerintah cenderung susah untuk dipengaruhi oleh manajemen, perusahaan, dan kantor akuntan publik besar. 4. Regulasi sektor publik muncul karena adanya motivasi untuk melindungi kepentingan publik. 5. Sektor swasta harus selalu diawasi dan dikendalikan oleh tujuannya seringkali bertentangan dengan kepentingan publik. 6. Standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus ditetapkan sesuai dengan aturan dan prosedur umum. Atas dasar argumen yang saling bertentangan tersebut, Wilmot, Puxty, Chopper, dan Lowe pada tahun 1987 mengajukan model regulasi yang berbeda. Mereka mengidentifikasi 3 kasus yang ideal: regulasi melalui pasar, pemerintah, dan masyarakat. Atas dasar 3 pihak tersebut, 4 model regulasi diajukan, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiatisme. 5. Overload standar akuntansi. Standar akuntansi pada dasarnya merupakan standar yang mengatur penyajian informasi, pengukuran transaksi dalam laporan keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Perkembangan dunia usaha sangat berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain menurut Bekau 1993. 1. Terlalu banyak standar. 2. Standar yang terlalu rinci.
3. Tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan. 4. Standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusunan, pemakaian, dan akuntan publik. 5. Standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik. 6. Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, dan keduanya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi. Pertama, dengan munculnya berbagai pernyataan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan. Akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan atau judgement dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Kedua, alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintah. Ketiga, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih terinci. A. Pengaruh overload standar akuntansi. Standar akuntansi yang begitu banyak, sempit, dan rigid dapat mempengaruhi pekerjaan yang dilakukan akuntan, nilai informasi keuangan bagi pemakai, dan keputusan bisnis yang dibuat oleh manajemen. Akuntan mungkin kehilangan pandangan tentang pekerjaan real mereka karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Kegagalan audit mungkin disebabkan kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan klien perusahaan-perusahaan kecil yang terbebani dengan standar tersebut. Akibatnya, kemungkinan terjadi erosi etika profesi, hilangnya kepercayaan politik, dan ketidakcocokan dalam profesi akuntansi. B. Solusi terhadap masalah overload standar. Komite khusus yang dibentuk oleh AICPA melakukan evaluasi terhadap berbagai pendekatan berikut ini dengan overload standar. 1. Tidak ada perubahan. 2. Melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi jenis GAAP. 3. Melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. 4. Menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. 5. Melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan info keuangan. 6. Memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Dari berbagai alternatif tersebut, komite menyarankan pemecahan overload standar dengan menggunakan pendekatan keempat atau keenam. 6. Pengembangan standar akuntansi internasional. Berbeda dengan pengembangan standar akuntansi suatu negara di mana standar akuntansi pada umumnya adalah bagian dari undang-undang negara tersebut, maka pengembangan standar akuntansi internasional oleh IASB unik. Karena internasional, maka tidak ada undang-undang berlaku secara internasional sehingga pengembangan standar akuntansi internasional bebas dari pengawasan satu negara tertentu, bahkan harus mencari legitimasi dan autoritas dengan melakukan konsultasi kepada berbagai pihak. A. Dua proses IASB dalam pengembangan standar akuntansi internasional dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Agenda decision umumnya ada unsur politik. Berbagai organisasi memberikan masukan dan yang diperoleh adalah top prioritas masalah yang kemudian IASB akan mencari konsultasi ke berbagai pihak. Setelah ditentukan prioritas masalah, maka staf
akan menyampaikan agenda decision pamer. Menganalisis akuntansi yang menjadi isu utama, menjelaskan ada yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, dan mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria. Decision paper direview oleh advisory body dan dewan pengawas. D. Standar akuntansi baru. Staf dan board melakukan proses yang sama untuk memberikan komentar terhadap ex post draft seperti ketika mereka memberikan komentar terhadap decision paper. Setelah lewat perdebatan yang mendalam, maka diterbitkan standar baru. Standar baru juga menyatakan tanggal efektif.